tidak memiliki harta kekayaan yang berlebih. Tapi saya nggak mau bilang orang tua saya itu orang miskin, saya nggak mau. Karena saya sangat menghormati orang tua saya dengan memperjuangkan saya. Karena semasa hidup saya nggak pernah nggak dikasih makan. Soal makan saya cukup, saya dicukupi sama orang tua saya. Makanya saya nggak mau orang tua saya itu, saya nggak mau mengucapkan orang tua saya itu orang tua miskin. Saya orang miskin dari kalangan orang miskin. Saya nggak mau karena saya sangat menghargai orang tua saya. Orang tua saya bekerja keras untuk memberi makan anak-anaknya. Kami dari kecil tidak pernah berkekurangan tentang makan. Kami tinggal di rumah yang sangat sederhana sekali. Tapi kami tidak punya apa-apa, memang. Kami hanya dapat diberi makanan dari orang tua saya itu tidak berkekurangan. Makanya saya sampai sekarang, saya nggak mau menyebutkan kalau orang tua saya itu orang miskin. Karena orang tua saya berjuang buat saya untuk memberi makan dengan cukup. Saya nggak mau merendahkan sekali orang tua saya. Karena saya sama orang tua saya. Ya. Singkat cerita lagi, saya itu sebetulnya mendapatkan beasiswa sekolah di SMP Islam. Saya nggak mau pada waktu itu. Karena di pikiran saya tuh prestasinya bagus. Saya mau sekolah di negeri, tapi orang tua saya nggak ada biaya. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah. Nunggu orang tua saya mendapatkan dana buat sekolah. Orang tua saya waktu itu berjanji, nantilah barangkali tahun depan ada. Sekarang mah istirahat aja dulu. Dan pada akhirnya, entah kenapa, di masa umur saya 12-13 tahun itu, saya itu masa-masa belia, ya bukan masa remaja malah, masa belia, masa-masanya masih main. Malah pada waktu itu saya masih main petak umpet, masih main apa zamannya di kampung saya itu gopok perang, gelatik itu. Saya masih main itu. Tapi tiba-tiba ibu saya menjodohkan saya dengan orang yang lebih dewasa dari saya. Waktu itu umur saya jalan 13, masuk ke jalan 13, mungkin bisa dibilang 12 tahun lebih lah. Saya dinikahkan sama ibu saya secara paksa. Pada waktu itu sekitar jam 4-an ibu saya menerima tamu dari keluarga si calon suami saya pada waktu itu yang akan dijodohkan ke saya. Sekitar jam 4-an. Ibu saya menerima tamu dari keluarga itu. Tanpa bilang sebelumnya ke saya bahwa mau ada tamu. Saya juga masih main dalam waktu itu. Saya lagi sedang main karet, loncat karet. Saya nggak tahu yang namanya cinta itu apa, saya nggak tahu. Saya masih anak belia yang masih main. Terus ibu saya menerima tamu itu. Saya suruh duduk dalam keadaan saya juga masih bau ingus lah. Saya suruh duduk dan langsung menceritakan perjodohan itu. Setelah tamu itu pulang, saya berontak. Saya nggak mau. Saya masih kecil. Saya masih pengen menikmati hidup saya. Pada waktu itu saya masih pengen sekolah. Ibu saya marah. Saya tetap nggak mau. Entah bagaimana ceritanya. Pada waktu itu saya bilang nggak mau.
saya dipukuli sama ibu. Maaf ibu, sebelumnya ibu maaf. Saya nggak dendam sama ibu. Saya tetap sayang sama ibu saya sampai sekarang. Tapi saya mau menceritakan apa yang sudah terjadi. Maaf ibu. Pada waktu itu saya dipukulinnya ibu saya itu benar-benar dalam keadaan tidak sadar, karena pukulan itu luar biasa, kayak maling motor ketahuan. Saya dipukulin, keadaan saya tersungkur, saya dipukulin pakai kayu sapu, pakai gagang sapu. Itu bukan sekali, 2 kali, saya nggak ingat. Mungkin ada berpuluh-puluh kali. Sampai setelah ibu saya mungkin udah menghentikan pukulannya, badan saya itu ada bekasnya kayak orang dipecut. Sudah itu sampailah maghrib. Maghrib itu keluarga saya pada sholat. Kesempatan itu saya buat untuk kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah pas maghrib. Ingat sekali, saya pegang uang 500 perak pada zaman itu udah bisa buat naik kendaraan sampai ke kota Brebes, kotanya. Saya pergi tanpa tujuan. Sampailah ke rumah orang yang saya tidak kenal. Saya nggak kenal sama sekali. Saya minta tolong sama yang punya rumah itu. Tolong saya, tampung saya. Saya nggak mau dinikahin. Waktu itu, ibu itu mikir, ibu yang saya singgahi pada malam itu, dia waktu itu punya anak seumuran saya. Dia berpikir, kasihan, saya juga punya anak seumuran kamu. Udah sini masuk. Saya ditampung sama ibu itu. Selama 4 hari, saya dikasih makan. Saya dikasih pinjam bajunya. Karena anaknya seumuran dengan saya pada waktu itu. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita tonton bersama, kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslimah yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita tonton dan saksikan bersama. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Ini semua bukan karena kebetulan, tapi ini semua karena kehendak Tuhan. Buat yang percaya pasti tahu ini semua karena kehendak Tuhan. Baik, pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Endang Sumiati. Saya biasa dipanggil Ibu Ayu. Saya, latar belakang saya dari Muslim, lahir dari Muslim, dari kecil. Saya tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di kota Brebes. Saya tinggal di Pantura. Di sana saya hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Saya seperti orang Muslim yang lainnya, saya dilahirkan. Setelah dilahirkan saya diazanin dan saya diajarkan agama Islam sesuai ajarannya, dan saya dididik harus bisa mengaji, sholat, dan tulisan Arab. Saya sudah melakukan itu semuanya. Saya kebetulan itu, sebetulnya saya itu anak yang taat sama orang tua. Karena saya pada waktu itu, saya mengikuti apa yang orang tua mau. Saya suruh sekolah Arab itu
pada kelas 2 SD saya harus sekolah Arab. Dan saya cepat menangkap pada waktu itu. Dan saya bisa membaca Al-Quran, membaca tulisan Arab, tapi tanpa tahu itu isinya apa di dalamnya. Seiring waktu berjalan, saya sekolah Arab. Seperti biasa, ibu saya itu selalu setiap pulang sekolah Arab itu kan siang. Sekolah Arab itu siang setelah pulang sekolah dari sekolah negeri. Seperti biasa, ibu saya itu menyiapkan makanan, uang saku untuk sekolah Arab. Dan pada waktu itu saya sudah dapat bisa membaca Arab, tulisan Arab. Yang seperti yang saya katakan itu ya, saya hanya bisa membaca tulisan Arab. Itu orang tua saya itu udah merasa hebat, anak saya itu pintar. Mungkin orang tua saya itu pengetahuannya enggak terlalu banyak ya. Mereka hanya tahu bisa mengaji, bisa berbahasa Arab, bisa tahu itu arti teks Arab. Itu anak saya udah hebat. Oke, saya memang juga saya pada saat itu merasa udah cukup, saya udah bisa bahasa Arab, saya udah bisa membaca teks Arab. Itu udah luar biasa pada waktu itu. Saya tidak tahu isinya. Tapi saya masa kecil saya, di saat saya sekolah Arab itu saya banyak membohongi ibu saya, bapak saya. Membohonginya begini, pada saat saya waktunya sekolah Arab, saya siap-siap, saya persiapkan diri untuk berangkat sekolah Arab dengan sepupu saya perempuan, sepupu saya yang seumuran sama saya dan sekolah satu kelas. Setiap saya dikasih makan, bekal untuk mengaji, untuk bersekolah Arab, saya itu keluar dari rumah, berangkat ke sekolah Arab itu, dan saya nggak pernah sampai ke sekolah Arab itu. Saya mengkol, masuk ke rumah mbah saya yang sepi. Rumah mbah saya itu memang kalau siang sepi. Saya masuk ke rumah mbah saya, mengajak saudara sepupu saya itu, hayu kita masuk ke kolong aja. Kita nungguin sampai waktu sekolah Arab itu selesai. Pas waktu jam sekolah Arab selesai, saya baru keluar dari kolong itu. Itu cerita saya ya, tentang masa saya belajar Arab itu saya selalu seperti itu. Tapi itu saya dalam keadaan saya sudah bisa membaca Arab, membaca tulisan Arab. Saya sudah bisa mengaji. Saya selalu mengajak sepupu saya, dan sepupu saya pun mau aja. Saya ajak sepupu saya ke kolong setiap waktunya sekolah Arab. Dan saya keluar dari kolong itu pas waktunya sekolah keluar. Ya, singkat cerita, saya tuh berpikir, saya bisa mengaji, saya bisa doa-doa, sholat, doa-doa semua apa yang diajarkan di sekolah Arab saya. Tapi saya nggak tahu itu artinya di dalamnya apa, saya nggak tahu, sedikit pun saya nggak tahu. Sampai saya tumbuh dewasa, bukan dewasa malah. Saya semakin gede, sekolah. Dan di sekolah itu waktu zamannya saya, sekolah SD zamannya saya itu saya tuh dapat prestasi yang bagus. Karena waktu zamannya saya itu nem saya tuh tinggi. Waktu itu umur saya sekitar 11 tahunan atau 12 tahun.
Saya lulus sekolah dengan NEM tinggi perjalanan hidup saya. Saya itu ingin masuk SMP itu ke negeri karena NEM saya tinggi. Saya pengen keren. Saya mau sekolah di negeri. Tapi orang tua saya itu orang tua yang tidak memiliki harta kekayaan yang berlebih. Tapi saya nggak mau bilang orang tua saya itu orang miskin. Saya nggak mau, karena saya sangat menghormati orang tua saya dengan memperjuangkan saya. Karena semasa hidup saya nggak pernah nggak dikasih makan. Soal makan saya cukup, saya dicukupi sama orang tua saya. Makanya saya nggak mau orang tua saya itu, saya nggak mau mengucapkan orang tua saya itu orang tua miskin. Saya orang miskin, dari kalangan orang miskin. Saya nggak mau, karena saya sangat menghargai orang tua saya. Orang tua saya bekerja keras untuk memberi makan anak-anaknya. Kami dari kecil tidak pernah berkekurangan tentang makan. Kami tinggal di rumah yang sangat sederhana sekali. Tapi kami tidak punya apa-apa, memang. Kami hanya dapat diberi makanan dari orang tua saya itu tidak berkekurangan. Makanya saya sampai sekarang, saya nggak mau menyebutkan kalau orang tua saya itu orang miskin. Karena orang tua saya berjuang buat saya untuk memberi makan dengan cukup. Saya nggak mau merendahkan sekali orang tua saya. Karena saya sama orang tua saya. Ya. Singkat cerita lagi, saya itu sebetulnya mendapatkan beasiswa sekolah di SMP Islam. Saya nggak mau pada waktu itu. Karena di pikiran saya tuh prestasinya bagus. Saya mau sekolah di negeri, tapi orang tua saya nggak ada biaya. Ya udah, akhirnya saya nggak sekolah. Nunggu orang tua saya mendapatkan dana buat sekolah. Orang tua saya waktu itu berjanji, nantilah barangkali tahun depan ada. Sekarang mah istirahat aja dulu. Dan pada akhirnya, entah kenapa, di masa umur saya 12-13 tahun itu, saya itu masa-masa belia, ya bukan masa remaja, malah masa belia, masa-masanya masih main. Malah pada waktu itu saya masih main petak umpet, masih main apa zamannya di kampung saya itu gopok perang, gelatik itu. Saya masih main itu. Tapi tiba-tiba ibu saya menjodohkan saya dengan orang yang lebih dewasa dari saya. Waktu itu umur saya jalan 13, masuk ke jalan 13, mungkin bisa dibilang 12 tahun lebih lah. Saya dinikahkan sama ibu saya secara paksa. Pada waktu itu sekitar jam 4-an ibu saya menerima tamu dari keluarga si calon suami saya pada waktu itu yang akan dijodohkan ke saya. Sekitar jam 4-an. Ibu saya menerima tamu dari keluarga itu tanpa bilang sebelumnya ke saya bahwa mau ada tamu. Saya juga masih main. Dalam waktu itu saya lagi sedang main karet, loncat karet. Saya nggak tahu yang namanya cinta itu apa, saya nggak tahu. Saya masih anak belia yang masih main. Terus ibu saya menerima tamu itu. Saya suruh duduk dalam keadaan saya juga masih bau ingus lah. Saya suruh duduk dan langsung menceritakan perjodohan itu. Setelah tamu itu pulang, saya berontak. Saya nggak mau. Saya masih kecil, saya masih
pengen menikmati hidup saya. Pada waktu itu saya masih pengen sekolah. Ibu saya marah. Saya tetap nggak mau. Entah bagaimana ceritanya. Pada waktu itu saya bilang nggak mau. Saya dipukuli sama ibu. Maaf ibu, sebelumnya ibu maaf. Saya nggak dendam sama ibu. Saya tetap sayang sama ibu saya sampai sekarang. Tapi saya mau menceritakan apa yang sudah terjadi. Maaf ibu. Pada waktu itu saya dipukulin. Dipukulinnya ibu saya itu benar-benar dalam keadaan tidak sadar. Karena pukulan itu luar biasa. Kayak maling motor. Ketahuan. Saya dipukulin. Keadaan saya tersungkur. Saya dipukulin pakai kayu. Pakai kayu sapu. Pakai gagang sapu. Itu bukan sekali, 2 kali. Saya nggak ingat. Mungkin ada berpuluh-puluh kali. Sampai setelah ibu saya mungkin udah menghentikan pukulannya, badan saya itu ada bekasnya kayak orang dipecut. Udah itu sampailah maghrib. Maghrib itu keluarga saya pada sholat. Kesempatan itu saya buat untuk kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah pas maghrib. Ingat sekali, saya pegang uang 500 perak pada zaman itu udah bisa buat naik kendaraan sampai ke kota Brebes, kotanya. Saya pergi tanpa tujuan. Sampailah ke rumah orang yang saya tidak kenal. Saya nggak kenal sama sekali. Saya minta tolong sama yang punya rumah itu. Tolong saya, tampung saya. Saya nggak mau dinikahi. Waktu itu, ibu itu mikir, ibu yang saya singgahi pada malam itu, dia waktu itu punya anak seumuran saya. Dia berpikir, kasihan, saya juga punya anak seumuran kamu. Udah sini masuk. Saya ditampung sama ibu itu. Selama 4 hari, saya dikasih makan. Saya dikasih pinjam bajunya. Karena anaknya seumuran dengan saya pada waktu itu. Dan entah kenapa, kok saya bisa ketemu lagi. Bapak saya kok nyari saya, kok bisa ketemu. Saya juga nggak tahu. Waktu itu, pas yang keempat harinya, saya ketemu bapak saya pas saya lagi di luar, mau ke warung sama anak si ibu yang pemilik rumah itu yang menampung saya. Saya ketemu bapak saya. Bapak saya itu membawa air aqua besar yang isi 2 liter itu. Pas langsung ketemu itu, bapak saya itu langsung menyiramkan air yang ada di dalam aqua itu ke kepala saya. Saya suruh pulang dan saya mau pulang. Saya mau pulang tanpa memberontak. Dan saya pulang ke rumah dibawa oleh bapak saya. Lalu setelah saya sampai ke rumah, dipersiapkanlah acara pernikahan saya. Seperti tidak ada rasa apa itu waktu itu saya. Rasa yang memberontak itu nggak ada. Menurut cerita dari keluarga saya itu, saya potong dulu dari ini, tentang air itu. Air yang dalam aqua itu. Menurut
Bapak keluarga saya, air itu dari seorang dukun yang hebat. Makanya saya dengan mudah ditemukan dan mau dibawa pulang dengan begitunya. Akhirnya saya pulang. Saya pulang langsung, keluarga saya menyiapkan persiapan untuk menikahkan saya. Dinikahkanlah saya pada waktu itu. Setelah nikah, karena memang dari awal itu bukan kemauan saya. Dan pada waktu itu pun saya bukan anak yang sudah siap nikah. Saya masih belia sekali. Saya masih main. Saya masih main lompat karet. Saya masih main petak umpet. So, bayangkan anak seumur gitu dinikahkan, dipaksa nikah, dipaksa dewasa. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Selama perjalanan saya menikah, saya tidak bisa melayani suami dengan baik. Karena memang saya masih anak-anak. Singkat cerita, saya punya anak. Pada pernikahan saya yang ke-4 tahun, saya punya anak, laki-laki. Lahirlah anak saya. Setelah lahir, saya berontak lagi. Saya nggak bisa meneruskan pernikahan ini. Saya nggak bisa. Hidup saya nggak nyaman. Saya nggak bisa jadi orang dewasa. Dipaksa dewasa yang belum waktunya, saya nggak bisa. Saya nggak benar rumah tangga. Arti nggak benarnya itu, saya nggak bisa melayani seperti seharusnya seorang istri melayani suami. Bagaimana? Akhirnya saya bercerai. Itu orang tua saya mengizinkan saya bercerai kebetulan karena saya mengalami KDRT dari suami saya itu. Mengalami KDRT-nya di depan mata orang tua saya, di depan mata bapak saya. Waktu itu bapak saya malah yang bilang, udah kamu pulang, ceraikan anak saya. Karena waktu itu saya dipukul pakai helm sama suami saya itu. Padahal saya sudah lama sebetulnya pengen cerai karena saya nggak bisa berumah tangga dengan cara seperti ini. Dan ini permintaan bapak saya waktu itu. Mungkin Tuhan sudah menunjukkan tidak ada yang baik bila diteruskan. Akhirnya pada saat itu bapak saya tuh meminta ceraikan anak saya sekarang juga. Dia bilang, iya saya ceraikan sekarang. Karena pada waktu itu, maaf saya mundur lagi. Waktu itu ibu saya itu terobsesi menikahkan saya dengan keluarga itu karena keluarga itu keluarga yang maaf. Dalam arti dia punya orang berada, orang punya. Jadi ibu saya terobsesi sekali untuk menikahkan anaknya dengan keluarga itu. Ya, sudahlah. Terjadi saya cerai dengan suami itu. Pada waktu itu saya berumur 18 tahun. 18 tahun saya bercerai. 18 tahun di saat itu waktunya remajanya yang harusnya pada saat indah-indahnya masa remaja. Tapi pada waktu itu saya dalam keadaan sudah janda, beranak satu. Saya bercerai
Saya mengurus anak saya yang pertama itu cuma sebentar, tapi itu bukan kemauan saya. Itu bukan kemauan saya. Karena anak saya diculik oleh bapak, oleh keluarganya. Dia tidak meminta baik-baik untuk merawat anaknya, tapi dia menculik anak saya. Waktu itu umur anak saya sekitar setahun lebih. Sedang diasuh dengan saudara-saudara yang lainnya yang sudah agak gede di halaman rumah. Keluarga dari mantan suami saya itu menculik anak saya dengan keadaan tidak baik. Karena mereka membawa kayu semuanya. Mereka membawa kayu, bawalah anak saya lari. Pada waktu itu, memang bapak saya itu seorang bapak yang baik. Dia selalu memberikan kata-kata tuh yang mendinginkan, menenangkan. Kata bapak saya waktu itu, sudahlah, gak usah direbutkan. Kalau kita ribut terus, mengejar anak, rebut lagi, nggak akan ada benarnya. Sudahlah, biarkan saja anak itu dibawa oleh bapak. Dan di saat itu, anak saya diurus oleh keluarga, dari suami, dari mantan suami, sampai gede sekarang. Lalu lanjut lagi dengan perjalanan hidup saya yang waktu itu dalam keadaan janda di umur 18 tahun. Disinilah mulai saya menata hidup saya. Tapi saya nggak tahu tujuan hidup saya apa. Dan pada waktu itu, pada waktu saya di umur 18 tahun menjadi janda, jujur, saya itu bukan seorang yang cantik. Tapi pada waktu itu, saya banyak yang suka. Banyak laki-laki yang ngantri. Tetangga saya tahu kisah ini. Pada waktu itu, yang datang ke rumah saya, ke rumah ibu saya, ada 2 laki-laki yang mau serius menikahi saya. Tapi saya nggak mau. Karena memang tujuan hidup saya itu, saya pengen sendiri dulu. Saya pengen menikmati masa muda saya. Tapi di antara 2 laki-laki ini, ada laki-laki yang baik. Dia seorang yang lemah lembut sekali. Tapi saya kurang suka dengan laki-laki. Karena saya lebih suka dengan laki-laki yang satunya itu. Karena dia kriteria banget buat kriteria saya banget pada waktu itu. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya berhubungan dengan laki-laki yang saya tidak sukai, tapi dia seorang yang baik. Dia seorang yang lemah lembut. Tapi kita tidak ada rencana untuk
menikah dulu. Itu setelah saya janda sekitar berapa bulanan itu. Karena saya sebetulnya kenal dengan laki-laki ini sebelumnya. Karena kita kenal secara tiap hari, kita memang kenal. Lalu saya dilamar oleh laki-laki yang tidak saya sukai, tapi dia baik. Saya menerima dia karena saya waktu itu berpikir dia seorang yang baik, seorang yang lemah lembut. Saya dilamar oleh dia. Lalu saya pergi, kita berpisah. Si laki-laki ini yang melamar saya, dia seorang driver di Jakarta. Saya waktu itu ada tawaran pekerjaan di Bandung. Lalu saya menerima kerjaan itu, lalu saya merantau. Pada saat itu saya sudah dilamar dengan laki-laki ini. Saya dilamar, tapi saya apa ya, kalau zaman sekarang mah itu namanya cinta jarak jauh mungkin ya. Zamannya saya dulu beda lagi, nggak tahu apa, saya lupa. Saya tuh merantau ke kota Bandung. Saya bekerja di satu rumah yang di situ itu seorang hamba Tuhan. Bos saya itu. Saya bekerja satu rumah itu banyak sekali karyawan. Dan di tempat pekerjaan saya itu, saya berjumpa dengan teman-teman yang baru. Salah satunya suami saya yang sekarang. Di situ saya bekerja cukup lama. Sekitar 1 tahunan saya bekerja bersama. Selama saya bekerja sama dengan suami saya yang sekarang ini, itu kita seperti biasa, seperti teman biasa. Si suami saya ini tahu saya itu udah milik orang, yang udah di tunangan sama orang lain. Suami saya tahu. Dan si suami saya ini dulu, waktu kan kita kerja itu di dalam satu tempat, kita curhat, kita apa, dan emang terkadang Tuhan itu lucu ya. Si suami saya yang ini dulu juga punya pacar, dan saya suka yang setiap dia mau buat surat untuk pacarnya itu saya yang buat. Tolong dong bikinin surat buat pacar saya, tulisan kamu kan bagus, kata suami saya itu. Pada waktu itu teman saya, teman kerjaan saya. Saya buatkan. Mau buat lagi, saya buatkan. Karena kita selalu kemana-mana bersama, entah kenapa juga, saya juga nggak tahu. Waktu itu suami saya yang sekarang ini, yang dulu teman sepekerjaan itu, suami saya itu seorang driver. Saya mengasuh anak di situ. Kita mengantarkan ke sekolah selalu bersama.
tapi tidak ada perasaan. Karena saya tahu dia orang Kristen. Saya suka ngomong sama teman yang Muslim. Kan waktu itu di situ banyak sekali karyawan. Waktu itu yang Kristen ada 2 di tempat pekerjaan saya itu. Di tempat pekerjaan kami itu, yaitu suami saya dan saudaranya, si Teteh namanya, Teteh Yanti. Dia tahu perjalanan hidup saya. Pada waktu itu, saya nggak suka sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu najis buat saya. Percaya nggak, saudara? Mulut ini pernah bicara. Pernah mengatakan, lebih baik aku mati daripada jadi orang Kristen. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan punya rencana yang sungguh luar biasa buat hidup saya. Seiring waktu berjalan, saya bekerja dengan biasa. Laki-laki yang sudah melamar saya sering ke Bandung. Dan teman saya, si driver ini yang sekarang suami saya ini, dia tahu. Dia tahu betul. Kami tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu, singkat cerita, entah bagaimana ceritanya, saya juga terkadang bertanya-tanya, kok bisa saya sampai di sini? Kok bisa? Tiba-tiba, si teman saya yang driver ini yang suka curhat tentang pacarnya, yang suka saya buatkan suratnya untuk pacarnya itu, dia menembak saya. Kalau zaman sekarang menembak, kalau pada waktu itu nggak tahu apa namanya. Dia mengatakan, aku suka sama kamu. Dan pada waktu itu saya bengong. Kok suka? Kan aku udah dilamar orang dan kamu juga punya pacar. Dan kita nggak ada perasaan apa-apa. Pada waktu itu, si teman driver saya ini, yang sekarang telah menjadi suami saya, dia mengatakan itu kepada saya. Saya bingung. Saya nggak ada kata-kata, oh enggak, saya nggak mau. Kamu orang Kristen atau apapun, saya nggak menolak. Saya nggak ada kata apa-apa. Singkat kata saya bilang, kan saya udah dilamar orang. Kata si teman driver saya ini, biarkan aku yang memulangkan lamaran itu. Percaya nggak saudara? Semuanya. Ini kesaksian saya menurut saya. Itu kalau diceritakan itu seperti sinetron. Menurut saya indah sekali dan luar biasa. Lalu si teman driver saya itu, saya belum menerima padahal. Saya pulangkan saja nanti itu. Waktu itu saya dilamar dengan itu, kalung, gelang, dan cincin. Dilamar sama seorang laki-laki yang baik itu, yang menurut saya baik pada waktu itu. Saya nggak tahu kabarnya sekarang. Ya, saya lanjut.
saya lepas. Saya masukkan ke sebuah amplop. Saya kasihkan ke si teman driver saya. Teman driver saya ini yang sekarang menjadi suami saya ini. Dia datang sendirian ke rumah ibu saya tanpa didampingi saya dengan membawa pesan itu. Saya nggak tahu bilangnya seperti apa. Datang menemui ibu saya dengan mengembalikan itu. Dia mengembalikan itu ke ibu saya, tolong sampaikan ini ke seseorang yang sudah melamar. Endang, biarkan Endang sama saya yang akan menemani hidupnya. Dan ibu saya pun, pada waktu itu keluarga saya menerima pesan itu untuk dikembalikan ke lelaki itu yang sudah melamar saya. Dan saudara, sungguh demi Tuhan, saya belum pernah ketemu lagi dengan laki-laki itu sejak saat itu sampai sekarang. Padahal saya merasa berdosa karena saya memutuskan dengan sebelah pihak. Ya, singkat cerita, saya dibawa sama driver ini, bukan dibawa pergi, bukan. Jadi hubungan tapi saya udah bilang saya nggak mau ikut Kristen, kita nanti masing-masing aja. Tapi nanti jangan sekarang, aku masih ingin menikmati kesendirian saya. Masa muda saya pada waktu itu saya umur 19 tahun. Maju. Umur 19 tahun. Menurut saya itu masih sangat muda sekali ya. Lalu saya berhubungan dengan si driver ini yang sekarang suami saya sampai sekarang dengan sesuai perjanjian awal. Kita masing-masing. Karena saya nggak mau memaksa orang untuk ikut saya. Dan saya juga nggak mau dipaksa. Saya menghormati kepercayaan orang, karena itu sebuah kepercayaan. Lalu saya menikah dengan si driver ini pada tahun 2000. Waktu itu umur saya 19 tahun lebih. Udah mau menginjak ke 20 tahun. Saya dinikahilah lagi oleh seorang laki-laki Kristen. Lalu nikahlah saya dengan dia, dengan nikah KUA, karena itu perjanjian saya. Sudah kami menikah, suami saya balik lagi ke gereja, karena suami saya menikah di KUA hanya untuk menikahi saya saja, bukan untuk masuk ke Islam. Bukan. Dia kembali lagi ke gereja.
Dia pengakuan dosa lagi bahwa dia telah melakukan nikah Islam, itu otomatis dia sudah diislamkan. Karena seorang suami di situ akan membaca syahadat, udah jelas suami saya Islam pada waktu itu. Tapi setelah itu suami saya datang ke altar untuk pengakuan dosa, lalu dia masuk lagi ke Kristen dan dia seperti biasa. Waktu berjalan, di situ mulailah suami saya pergi ke gereja tanpa dengan saya. Dia pergi ke gereja sendiri, saya di rumah. Dan saudara, maaf, mundur sedikit. Waktu itu suami saya membawa saya masuk ke dalam keluarga dia. Saya tidak diterima dengan baik di situ. Tapi saya jalani karena suami saya baik, membawa saya. Saya di situ tidak diterima dengan baik. Saya di situ mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Luar biasa. Saya tidak akan menceritakan satu persatu kekecewaan itu. Seiring waktu lagi berjalan, saya melihat suami saya pergi ke gereja sendiri. Kerinduan saya datang di situ. Saya ingin menemani suami saya ke gereja. Karena pada waktu itu suami saya, bukan suami saya, mertua saya, pada waktu itu mertua saya suka membanding-bandingkan saya dengan perempuan pilihan buat suami saya. Terang-terangan membandingkan saya dengan dia. Memang di situ awal mula saya ingin menemani suami saya ke gereja. Saya selalu dibanding-bandingkan dengan perempuan yang saya tahu, saya lihat, saya kenal. Akhirnya, karena saya ingin membangun rumah tangga yang baik, saya mengatakan pada suami saya, waktu itu masih muda, suami saya masih memanggil Mas. Mas, aku mau ikut ke gereja. Oh boleh, yuk. Aku masih culun dibawa ke gereja, masih pakai baju-baju yang nggak enak dilihat lah. Ya, karena kan kita orang Muslim biasa memakai baju yang panjang. Saya ikut ke gereja. Itu belum dibaptis, saya hanya ikut ke gereja.
Saya ingin menemani suami saya ke gereja. Berangkatlah saya ke gereja dengan suami saya. Lalu setelah masuk ke gereja, saya duduk dan berdoa. Doa saya apa pada waktu itu? Ya Allah, maafkan saya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa saya. Ya Allah. Karena orang Islam itu paling anti masuk gereja. Sebut nama gereja aja itu sudah sesuatu yang najis, nggak boleh, dilarang. Memang betul itu. Saya masuk di situ. Saya duduk dengan merasa hati yang saya seorang yang berdosa. Tuhan, maafkan saya. Lalu setelah ibadah itu dimulai, saya duduk. Orang lain bangkit berdiri untuk nyanyi, berdoa. Saya cuma duduk. Saya merasa di situ itu sudah mengkhianati Tuhan. Tuhan saya pada saat itu. Waktu itu saya masih menjadi muslim. Saya sudah mengkhianati Tuhan. Saya duduk, cuma ikut duduk aja. Lalu minggu keduanya lagi saya ikut lagi ke gereja. Saya mencoba ikut bangun, berdiri, bangun, berdiri. Belum ada Roh Kudus. Biasa-biasa aja, saya masih merasa hampa. Saya masih merasa najis di situ. Tapi saya tuh pengen ikut terus ke gereja. Ikutlah lagi hari Minggu ke depannya. Lalu di situ barulah ada Roh Kudus. Setiap saya dengar doa-doanya, tubuh saya tuh merinding semuanya. Ada apa ini? Apakah ada setan di sini? Saya nggak tahu. Lalu terus, karena saya itu orang yang suka mencari, jadi nggak cukup di situ. Saya tipe orang yang mencari. Lalu saya ke gereja lagi. Ke gereja lagi. Ke gereja lagi. Setahun sudah saya menikah dengan suami. Saya minta dibaptis. Dengan modal, saya belum tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Di situ saya ikut Yesus, tidak ada yang menekan. Tidak ada yang menekan. Dari pihak manapun, tidak ada. Tidak bukan karena apa-apa. Tetapi saya memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Oh iya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya ikut Kristen dan sebelum saya dibaptis, saya pernah bermimpi. Oh ya, maaf. Mundur sedikit. Kejadiannya itu posisi saya sudah menjadi janda dan belum jadian dengan
suami saya yang sekarang. Saya posisinya masih menjadi janda. Pada waktu itu saya bermimpi. Mimpi saya pada saat itu pas tepat dalam keadaan saya bangun itu jam 12 lebih 30 menit. Mungkin mimpi itu dimulai dari jam 12 malam, Teng. Saya itu bermimpi. Bermimpi, itu mimpi saya jelas. Sampai saya menjelaskannya di sini itu ingat sekali, ingat. Saya menjelaskan pada saat ini ingat sekali posisi waktu pas saya mimpi itu. Masa saya masih ingat sekali. Ini mah mimpi, ini mah mimpi. Lalu di mimpi saya itu saya didatangi oleh Nyai Loro Kidul. Jelas di sana itu mimpinya. Di dermaga itu bersandarlah perahu-perahu yang banyak sekali karena mereka itu dayang-dayangnya dan para pengikutnya yang mau mengantar Nyai Loro Kidul menemui saya. Si Nyai Loro Kidul itu datang ke ibu saya. Dia bilang, saya mau bawa anakmu untuk berjalan-jalan. Cuman berjalan-jalan pada waktu itu. Betul, saudara. Saya diajak jalan-jalan ke dasar hutan. Cukup lama saya diajak jalan sampai saya ditunjukkan kamar-kamar yang ada di dalam dasar lautan itu. Cukup lama saya diajak jalan-jalan. Tapi saya dikembalikan lagi ke orang tua saya. Baik-baik. Saya terbangun. Saya langsung cerita ke ibu saya. Ibu saya pada waktu itu memang masih percaya dengan hal-hal kayak gitu ya. Ibu saya menanyakan ke orang yang ngerti. Saya nggak tahu apa itu. Ya udah, itu urusan ibu saya. Lalu sudah itu ya. Lalu perjalanan saya yaitu sampailah saya ke pernikahan saya yang kedua dengan suami saya yang pertama ini yang seorang Kristen. Lalu setelah setahun saya menikah dan saya belum mengenal Yesus, saya baru ikut-ikutan doang. Saya minta dibaptis. Setelah dibaptis, saya masuk lagi ke gereja. Setelah dibaptis minggu pertama setelah dibaptis, saya masuk lagi ke gereja. Pada waktu itu ada sebuah lagu di situ. Lagunya itu saya gerejanya di gereja Sunda. Lagunya itu seperti ini. Setan teboga kawasa, setan teboga kawasa. Nah, cukup di situ. Selanjutnya saya nggak tahu. Di situ saya merasa mulai tahu. Karena pada saat itu saya seorang penakut. Setelah dengar itu, saya kok merasa, oh, setan tidak berkuasa. Yang berkuasa itu Tuhan. Lalu, sudahlah, itu yang langsung masuk di dalam hati saya itu lagu itu. Setan teboga kawasa, setan teboga kawasa. Luar biasa lagu itu. Saya simpan dalam hati. Setan tidak punya kuasa. Jangan takut sama setan. Lalu, minggu kedua setelah dibaptis, saya kebaktian. Pada waktu itu minggu pertama.
Saya ingat sekali. Kalau minggu pertama itu di gereja saya itu banyak yang kebaktian. Banyak sekali. Karena yang dari kota-kota itu pada datang untuk kebaktian minggu pertama itu pasti banyak. Dan pada saat itu, di tengah-tengah kebaktian, Yesus datang melalui nabinya. Saya ingat sekali. Nabinya itu yaitu pada saat itu Pak SM. Sekarang sudah almarhum. Yesus datang melalui nabinya. Saya melihat pada waktu itu saya belum percaya. Belum tahu isi Alkitab, saya belum baca Alkitab. Nggak tahu sama sekali isi Alkitab apa. Saya masih, apa ya namanya, saya itu masih belajar lah. Belajar apa, nggak tahu. Pokoknya tujuan saya soal agama memang saya nggak main-main. Biarpun saya belum mengerti, saya nggak main-main. Saya nggak pernah mengatakan kepada orang, waktu itu masih baru jadi Kristen, saya nggak pernah malu mengatakan saya orang Kristen, nggak pernah malu. Karena kalau saya berbohong, pada waktu itu saya belum percaya Yesus. Saya masih takut sebetulnya. Dalam hati antara daging dan Roh Kudus sangat bertolak belakang. Tapi saya nggak malu. Karena yang ada di dalam hati dan pikiran saya, kalau soal agama, saya nggak mau main-main. Saya nggak mau berbohong. Urusannya nanti gimana kalau saya berbohong? Dalam keadaan saya belum percaya Yesus, saya tidak malu mengatakan saya orang Kristen. Ya. Terus pada waktu Yesus datang melalui nabinya, saya melihat kok orang pada maju ke depan. Kok saya lihat kok banyak orang ditegur, dikasih tahu. Aku pengen ke depan. Saya ngajak suami saya, Mas ke depan yuk. Enggak, kata suami saya. Aku melihat karena di situ saya orang baru. Saya nggak mengenal orang-orang, saya nggak mengenal. Yang saya kenal ke keluarga dari suami. Kok nggak ada yang ke depan? Satu pun. Nggak ada yang ke depan. Tapi rasa keinginan tahu saya, karena saya orangnya itu memang tujuan hidup saya itu ingin memperbaiki hidup saya. Saya pengen tahu kesalahan saya apa, di mana yang harus diperbaiki. Karena sepertinya itu, ke depan orang-orang ke depan tuh saya sepertinya itu. Mas, saya mau ke depan nih ya, kata suami saya. Ya, sok aja, silahkan. Suami saya keluar. Yang lain keluarga dari suami saya nggak ada satupun. Saya melihat nggak ada satupun. Kok heran ya dalam hati saya lagi gantian ke depan ya, mengantai. Saya hati saya, kok keluarga suami saya nggak ada satupun yang mau ke depan. Oh, mungkin mereka sudah baik, mungkin jadi orang baik, jadi udah cukup tahu, nggak ada yang perlu diperbaiki. Nah, sudahlah. Karena saya orang yang sifatnya ingin memperbaiki. Saya pengen tahu di mana yang harus saya perbaiki. Saya ke depan. Semakin mendekat. Karena banyak orang bergantian. Saya lihat, kok orang pada ditegur. Hai, lepaskanlah itu. Setan-setan yang dan iblis yang ada di tubuhmu. Ganti lagi. Hai, merendahlah kamu. Seperti itu. Setelah sampai saya tiba, badan saya itu dingin. Keringetan saya juga takut. Dan saya melihat Nabi yang kedatangan Yesus ini. Saya melihat dia bergemetar, memegang pundak saya.
dia bergemetar, berkeringat. Tapi kok lama? Saya bilang, kenapa ini? Kok dia lama? Kok orang lain lewat, ditegur. Lama sekali. Lalu dia mengatakan, saya percaya itu Yesus yang mengatakan kepada saya. Yesus berpesan kepada saya pada saat itu. Minggu kedua saya sudah dibaptis. Pesannya, yang sabar, yang kuat, yang tabah. Cuma itu pesannya. Saya sambil berputar balik. Ada apa? Kok pesannya seperti itu? Ya udah, saya jalani hidup saya. Dari saat itu, saya rindu buka Alkitab. Saya ingin cari tahu apa isi di dalam Alkitab itu. Lalu, saya nggak punya Alkitab. Keluarga dari suami saya, kita nggak dekat. Saya nggak diterima dengan baik di sana. Ibu Endang, jedahnya jangan terlalu lama ya, jedahnya. Iya. 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 Di situ saya meminta Alkitab itu kepada bos saya dulu, yang seorang jemaat, yang seorang hamba Tuhan di gereja di kota Bandung ini. Saya meminta, Bu, saya pengen baca Alkitab, tapi saya nggak punya Alkitab. Si Ibu Ive ini memberikan Alkitab untuk saya. Lalu saya buka dari awal kejadian sampai terus saya buka, selesai, hampa. Saya nggak mendapatkan apa-apa isi Alkitab itu. Lalu saya buka lagi dari awal lagi, kedua kali, hampa. Saya nggak dapat apa-apa. Mulai dari Alkitab yang saya ulang lagi dari yang ketiga kalinya saya selesai menyelesaikan baca Alkitab, ketiga kalinya saya ulang. Disitulah saya mulai menemukan Tuhan. Karena saya orang yang mencari. Saya mencari Tuhan. Saya bukan main-main di urusan agama, kepercayaan, keselamatan. Saya bukan orang yang main-main. Saya cari, saya buka Alkitab. Akhirnya saya mendapatkan di situ kata-kata yang membuat saya yakin, yaitu di Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu. Di situ saya baru percaya kalau Yesus itu Tuhan. Di situ saya baru menerima Tuhan. Itu Yesus. Karena sepanjang saya membaca Alkitab, saya punya keyakinan sendiri. Yesus bukan Tuhan. Yesus itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Tapi setelah saya membaca ini, dan memang Tuhan punya rencana yang indah buat saya tidak pernah bosan. Walaupun saya belum ketemu dengan Tuhan,
Saya tidak pernah bosan. Terus saya membaca Alkitab. Teman saya tahu, saya kemana-mana selalu bawa Alkitab. Ini, surat ini yang membuat saya yakin. Kalau Yesus itu Tuhan. Dulu saya enggak. Saya selalu menyangkal tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya belajar. Saya orang yang suka belajar. Sampai saat ini pun, di layar handphone saya itu bukan hanya saja Alkitab. Di situ ada Al-Quran. Saya suka membanding-bandingkan. Lalu saya berdoa. Setiap doa saya dari dulu sampai sekarang, di akhir doa saya selalu mengatakan ini, Tuhan, saya ingin di sisa hidup saya ingin melayani Engkau. Itu di akhir doa saya. Saudara, mungkin pada saat ini waktunya saya melayani. Dengan bersaksi pada saat ini. Tuhan tahu saya. Perjalanan hidup saya ikut Yesus tidak semudah yang saudara-saudara saya pikirkan. Karena saya tidak pernah mengeluh keadaan saya. Biar saya telan sendiri. Karena ini pilihan hidup saya. Saya tahu ikut Yesus itu memikul salib. Saya teringat pesan Yesus yang melalui nabinya itu. Oh ini, ternyata. Tapi entah kenapa, saya bukan seorang yang muluk-muluk. Saya hanya ingin mencari damai, sejahtera, dan hidup yang kekal. Saya ingin keselamatan. Saya ingin pengampunan. Saya waktu itu sering mendengar lagu ini. Makanya saya itu merindukan sekali melayani Tuhan. Lagunya tuh seperti ini. Saya merasakan hidup di lagu ini. Saya merasakan semangat di lagu. Jari tangannya digeser. Oke ya. Lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan saya, saudara. Karena saya tidak punya talenta apa-apa. Saya ingin melayani Tuhan di sisa hidup saya. Saudara, selama saya jadi Kristen, selama saya percaya Yesus,
Banyak musisat-musisat yang dinyatakan di dalam hidup saya. Luar biasa Tuhan. Saya telah mengalami hal-hal yang luar biasa. Di saat saya dalam keadaan pergumulan yang berat, Tuhan menunjukkan ke saya bahwa Dia ada. Ini bukan mimpi. Pada suatu saat, malam hari, pada saat itu sekitar jam 2 lebih, jam 2 lebih. Ini bukan mimpi, ini jelas sekali. Keadaan saya dalam keadaan terlentang, tapi saya belum tidur. Saya masih merem-merem. Pas pada malam itu, saya kok merasakan hal yang aneh. Badan saya terangkat, mata saya pun sampai melirik. Mata saya tuh ngelihat, membukakan mata saya. Kenapa dengan badan saya? Badan saya itu terangkat. Ada apa ini? Tapi saya punya kekuatan iman yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya. Saya nggak takut. Ada apa ini? Tubuh saya tuh diangkat tinggi, melewati awan-awan. Berapa kali awan yang selama perjalanan saya diangkat ke atas. Hati saya itu senang sekali karena saya tahu hal ini tidak dirasakan untuk semua orang. Sampailah saya sudah melewati awan-awan. Sampailah saya ke tempat padang hijau, taman. Saya nggak tahu. Di dalam hati saya pada saat itu berpikir, Tuhan, apakah udah saatnya saya pulang? Itu yang dalam pikiran saya. Lalu setelah saya di taman, saya dikembalikan lagi di tempat seperti semula saya terlentang di tempat tidur saya. Saya sadar. Saya masih bingung kejadian apa ini. Saya langsung besoknya bertanya sama Bapak Gembala saya yang ada di gereja saya yang sekarang saya sebagai simpatisan. Saya bertanya. Lalu saya bercerita ke orang lain. Jawabnya, berdoalah. Saya nggak tahu apa itu artinya. Kenapa jawabannya cuma seperti itu. Tapi saya tahu karena Roh Kudus. Roh Kudus berkata, Dia ada. Dia itu Yesus ada. Sembahlah Dia, karena hanya Dia yang dapat membawa kamu keselamatan. Di situ saya tahu. Di situ saya mulai belajar lagi. Sampai pada akhirnya saya benar-benar menerima Yesus. Saya selalu menyatakan, saya selalu bersaksi kepada orang-orang, Dia itu jalan yang lurus, Dia itu jalan yang benar. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat saya terkadang lemah iman. Tapi memang Tuhan sudah memilih saya, sehingga saya kuat sampai pada saat ini. Saya di sini tinggal di tempat padat penduduk. Saya mengontrak di tempat yang padat penduduk yang mayoritas semuanya orang Islam. Saya orang Kristen di sini sendiri. Tapi mereka baik sama saya baik sama mereka. Tapi mereka tetap saja masih tetap ada yang mengojok-ngojoki saya. Mbak, kenapa sih kamu nggak bawa suami kamu menjadi Islam? Nanti kamu mendapat pahala yang besar. Saya bilang, kata siapa, Bu?
Iya, di Islam itu seperti itu. Oh, begitu ya, Ibu. Ibu nggak tahu isi Alkitab itu apa, firman Tuhan itu apa. Saya selalu mengatakan itu. Kalau Ibu mau bilang sesuatu tentang Islam dan Kristen, Ibu carilah dulu, Bu. Baru Ibu mengatakan. Ada lagi yang bertanya, Mbak, emang benar orang Kristen itu tidak bisa bercerai? Betul. Yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Lah, nanti kalau salah satunya, kata si ibu itu, salah satunya menyimpang, selingkuh, kita tetap tidak bisa bercerai. Hebat ya orang Kristen, bagus dong ajarannya, kata si ibu ini. Iya, saya bersaksi lebih panjang lagi setelah terbuka itu. Dia sampai bilang begini, bagus ya orang Kristen mah. Iya, karena junjungan kita. Junjungan yang baik. Junjungan yang taat. Junjungan yang benar ajarannya. Dia rela mati, disiksa, dihina, sengsara. Itu buat saya. Buat yang percaya. Saya berbicara seperti itu. Dia sendiri loh yang bilang. Kok beda ya dengan Nabi Muhammad junjungan saya? Itulah hebatnya. Disitulah luar biasanya. Guru saya, Tuhan saya. Makanya saya berani, saya mau menyebut dia Tuhan. Karena dia sudah mencurahkan darahnya. Dia tulus, mati, sengsara, disiksa buat saya. Masa saya nggak mau menerima dia? Celaka orang yang meninggalkan dia. Saudara yang terkasih, memang ini tujuan hidup saya. Saya tidak pernah menekan suami saya atau siapapun. Saya ingin hidup senang. Saya hanya ingin mendapatkan hidup yang kekal. Percaya tidak Tuhan? Sampai kematian pun saya sudah menyiapkan diri. Saya sering sekali berkata dengan suami saya, Pak, kenapa ya? Kok saya sudah berserah gini? Apa kematian saya sudah dekat? Suami saya bilang, berserah gimana? Kok saya merasa andai saya diambil besok atau lusa atau kapanpun, kok saya sudah siap? Suami saya bilang, saya mah belum siap. Iya, ada apa dengan saya? Kok saya bisa seperti ini? Mungkin ini Tuhan sudah menjamah saya. Saya sudah menyerahkan diri saya kepada tangan Tuhan, kepada tangan Yesus. Biarlah segala sesuatunya Yesus yang memberi hidup untuk saya. Sering sekali saya berjalan dengan suami saya. Selama perjalanan saya menjadi orang Kristen, Pak, marilah, sekarang kita sudah waktunya melayani Tuhan. Kita jangan mencari dunia terus. Kita sudah waktunya untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyediakan untuk kita. Saya sering sekali mengajak suami saya seperti itu. Seharusnya saya yang diajak oleh suami saya dan keluarga dari suami saya. Enggak.
Saya bertemu dengan Tuhan, saya mencari sendiri. Tapi tentunya memang Tuhan yang sudah memilih saya. Sehingga saya sampai seperti ini. Tuhan sudah memilih saya. Lalu sering sekali saya berjalan dengan suami saya kalau sedang jalan-jalan. Saya melihat orang-orang yang ODGJ di jalan. Saya enggak tahan di jalan itu melihat ODGJ yang sudah tua. Saya sering kali menangis kalau di jalan. Suami saya selalu nanya, kenapa? Kasihan itu orang itu. Suami saya suka bilang gini, candain saya. Bawa pulang ya, kamu urus di rumah. Saya bilang gini, Pak, andai saja saya orang kaya, uangnya banyak, saya akan buat yayasan untuk menampung orang-orang seperti ini. Saya pernah bilang seperti itu, bukan pernah, saya sering. Dalam hati saya itu ingin sekali melihat. Setiap saya jalan, melihat orang-orang yang seperti itu. Kasihan sekali. Apakah mereka sudah makan, apa enggak? Itu kerinduan saya. Saya ingin melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan itu dengan sesuai jalurnya. Karena saya nggak tahu jalan Tuhan apa buat saya. Saya nggak tahu. Dan kisah-kisah cerita hidup saya yang lain lagi. Antara saya dan suami saya itu, sifat kami itu sangat berbeda. Kami itu mempunyai sifat yang sama-sama keras. Tidak mudah. Saya sering sekali di sepanjang perjalanan pernikahan saya sampai pada saat ini, saya sering sekali mengatakan kepada suami saya, sudahlah, kita cerai saja, karena nggak ada yang bisa. Itu saya yang minta. Tapi suami saya itu memang luar biasa. Dia nggak membimbing saya, dia tidak membawa saya. Dia belum menjadi orang yang beriman pada saat ini juga. Tapi dia hebat. Dia nggak pernah melayani perkataan saya tentang perceraian. Lalu saya sadar itu kalau suami saya itu benar-benar sayang sama saya itu. Pada saat pandemi, awal-awal pandemi, suami saya tuh kena virus corona, COVID pada saat itu. Dia terdampak COVID. Saya dalam keadaan sehat. Anak-anak saya langsung saya titipkan dulu. Saya mengurus suami saya. Keadaannya lumayan parah. Pas saya mengurus suami saya, saya jatuh sakit, terpapar. Saya malah diurus sama suami saya. Dengan keadaan suami saya pun masih sakit. Makan pun tidak ada, beras pun tidak ada, obat tidak ada, bantuan tidak ada. Saya berserah, Tuhan, tolong saya. Jika kami masih bisa, Kau selamatkan, Kau jadikan kami orang yang bermanfaat, agar kami dapat bisa bersaksi tentang kedahsyatan Engkau. Lalu di situ saya berjanji, sebulan saya sakit dengan suami saya. Lalu saya berjanji di situ, saya tidak akan meninggalkan suami saya. Karena saya merasakan
suami saya itu orang yang baik. Walaupun dia belum dapat bisa membawa saya, tapi pada saat ini saya sudah percaya Yesus. Pada saat ini saya sudah menemukan kerajaan. Makanya saya pada saat ini mau bisa berada untuk bersaksi. Karena saya sudah percaya Yesus. Percayalah, karena salibnya aku menang. Karena salibnya aku hidup. Karena hanya Dia yang berkuasa memberikan mukjizatnya. Terima kasih. Pada saat ini saya dapat bisa bersaksi, bukan karena dari dorongan siapapun, dari manapun, tapi karena saya benar-benar mencari Engkau, Tuhan. Saya ingin melayani Engkau. Pesan untuk saudaraku yang sudah percaya Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Celakalah orang yang meninggalkan Yesus. Karena Yesus memprioritaskannya itu untuk kita, pengampunan dan keselamatan. Tolong, untuk yang sudah percaya Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Celakalah. Kita bukan mencari dunia, kita mencari kekalahan, kita mencari keselamatan. Saya bersedih melihat orang-orang yang meninggalkan Yesus. Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Saudara yang terkasih, pesan saya untuk saudara saya semua dan saudara-saudara sekalian yang belum percaya, yang sudah melihat channel ini, melihat kesaksian saya, tidak ada satupun selain Dia, guru yang mau berkorban buat umatnya. Tolong, percayalah, Yesus adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Saya mau saudara saya yang selalu menyangkal, yang selalu tidak percaya dengan ucapan saya, tolong hormati saya untuk mau mendengarkan ini dan mencari baru Anda berkomentar tentang Yesus. Ya, pesan saya untuk saudara-saudara saya yang sudah mengenal Yesus, dalam keadaan apapun, di tengah-tengah pergumulan seberat apapun, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Karena Dia yang dapat menolong kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kalau ada seorang yang meninggalkan Dia, celakalah. Karena itu saya sudah merasakan itu sekali. Saya tidak mau melihat orang-orang yang sudah percaya malah keluar, meninggalkan Dia. Sedangkan orang-orang yang gak percaya, dia malah masuk. Itu sangat membuat saya sedih. Jadi, untuk yang sudah mengenal Yesus, tolong, ini pesan saya. Dalam keadaan apapun, berbeban berat apapun, datanglah kepadanya. Mohon pertolongannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebentar pun. Itu saja. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita tonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.